Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya sering sharing berbagi informasi seputar asam lambung GERD dan SETI ya. Di teman-teman yang belum subscribe tolong subscribe di sini. Di bawah sini ada tulisan tombol subscribe warna merah, tolong dipencet ya. Biar agar saya itu tetap semangat terus membuat video motivasi informasi asam lambung GERD dan SETI ya buat kalian semua. Jadi saya doakan kalian semua itu lekas membaik, lekas beraktivitas normal seperti semula ya, seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah subscribe di sini tadi. Ada tulisan subscribe warna merah. Terima kasih. Tanpa kalian saya itu nggak ada apa-apanya ya. Pokoknya kita itu saling mendoakan satu sama lain, saling berbagi informasi, saling sharing. Jadi di video kali ini saya akan membahas ada yang sering menanyakan tentang hubungan suami istri ya. Hubungan suami istri saat asam lambung GERD dan SETI menyerang. Jadi apakah berpengaruh? Ini pengalaman saya dulu sangat berpengaruh ya. Saya sakit asam lambung GERD dan SETI ini sangat berpengaruh sekali di hubungan suami istri itu sangat terganggu ya. Pokoknya nggak enak. Jadi samping itu kita juga sensasinya masih banyak. Pasti kita nggak bisa menikmati ya. Pokoknya kalau melakukan hubungan suami istri itu kan wajib ya. Dan kita itu harus gimana ya, mau kepengen tapi kok rasanya nggak bisa menikmati. Kalau nggak pengen kok itu kewajiban, kan kita bingung ya. Saya itu dulu juga gitu, sama ya, begitu itu nggak ada nafsunya, itu nggak ada ya, nafsu itu nggak ada. Terus kalau lagi berhubungan suami istri itu sebentar saja itu sudah lelah, pokoknya sensasi itu pada keluar ya. Saya itu dulu waktu masih parah-parahnya ya, itu waktu hubungan suami istri itu dadanya berdebar, capek, pokoknya kayak mau pingsan gitu. Tapi ada juga yang tidak begitu. Jadi beda-beda, setiap orang itu beda-beda. Ada yang malah bahkan nafsunya bertambah, itu ada, tapi mungkin nggak banyak, tapi ada. Saya pernah chat sama orang tersebut ya, dan itu orang mana saya juga nggak tahu, tapi pastinya ya saya nggak kenal. Itu di Facebook itu ada beberapa orang, mungkin ada beberapa saja, tapi mungkin kebanyakan, yang paling banyak itu orang yang nafsunya kurang ya. Kayak saya itu kena asam lambung GERD dan SETI itu nafsunya berkurang, terus gairahnya itu nggak ada ya, nggak ada, pokoknya nggak ada lah, pokoknya susah. Pokoknya itu rasanya pengen, tapi itu nggak enak, rasanya itu nggak enak ya. Memang badannya masih banyak sensasi ya, pasti nggak enak ya, tapi nggak apa-apa. Bagi kalian yang mungkin pengen tapi kok nggak enak ya, sedikit saja. Maksud saya itu jangan dipaksakan gitu loh ya. Pengen ya pengen, tapi kan nggak seperti normalnya. Jangan sampai kecapean, nanti kalau kecapean capek terus keluar keringat dingin, dada berdebar, itu pasti. Saya soalnya pernah. Dan itu bagaimana mengatasinya ya, saya biasa dengan air putih hangat dan fresh care, kerok, pijit. Bahkan saya punya sabuk sekarang, sabuk pemanas buat pinggang, dan bekam kering juga. Saya baru-baru ini menggunakan bekam kering, sabuk, terus kok alat kompres. Saya biasa dengan itu. Dan bagaimana mas, misal ada yang tanya bagaimana mas sekarang gairah seksnya itu
gairah berhubungan suami istrinya itu gimana. Saya sekarang sih udah jauh lebih baik daripada dulu ya. Mungkin ada yang bertanya dan penasaran ya, karena kok mungkin kok saya kok begini, kok gairah seksnya kok menurun, kok apakah ini gangguan apa, kan bingung ya. Mesti kalian kan bertanya-tanya ya, dan bertanya-tanya ke YouTube atau ke Facebook atau ke Google, pasti kalian bertanya-tanya kan, karena kok saya kok aneh, kok rasanya aneh, sakit asam lambung kok gairah seksnya kok menurun. Ya itu pasti menurun, menurut saya itu banyak banget yang begitu, dan kan nggak mungkin juga ya dipublikasikan ya, karena kenapa saya publikasikan, karena banyak yang bertanya begitu. Apa mungkin dia pengen saya membuat video tentang hubungan suami istri, ya nggak apa-apa, saya apa adanya saja, saya nggak mau nutup-nutupin. Udah, saya ceritakan. Dan saya itu dulu waktu parah-parahnya itu ya gitu, pokoknya kalau hubungan suami istri itu sering deg-degan, dada berdebar, capek, kayak mau pingsan gitu. Iya begitu, rasanya begitu. Nanti kalau mau pingsan nanti berhenti dulu, dienakan dulu badannya. Ya begitu, pokoknya kalian itu banyak-banyak sabar. Sakit asam lambung GERD anxiety ini tidak bisa kalian mau emosi, mau jengkel, mau marah-marah terus, nggak bisa. Kalian itu harus sabar. Pokoknya asam lambung GERD anxiety ini kalian nikmati saja, udah nikmati saja. Jangan kalian terus sedikit-sedikit mengeluh, ada ini mengeluh, ada itu mengeluh, kalian malah fokus ke keluhannya itu, malah kalian itu nggak fokus ke penyembuhannya, malah fokus ke sensasinya. Ya memang susah, saya akui susah, saya dulu juga begitu, saya belum tahu triknya. Saya itu ya gitu, sering tanya-tanya orang sampai orangnya itu bosen ya. Kalau teman-teman mungkin ada yang masnya mungkin bosen saya WA, saya chat, saya komen, mungkin bosen. Enggak, saya nggak bosen, cuma saya itu gini, balesnya itu slow. Saya kalau ada waktu ya saya buka, saya bales, enggak saya bosen. Kalau ada waktu kalau nelpon saya nggak bisa, terus terang saja saya nggak bisa, soalnya banyak. Kalau saya angkat satu persatu kan nggak mungkin ya, kan tangan saya satu juga, dan HP-nya itu ada baterainya, bisa habis juga ya. Jadi nggak bisa ngangkat terus, harus angkat. Kalau diangkat itu bagaimana, ada beberapa orang satu hari saya ngomong terus di HP-nya bisa meledak ya. Ya begitu. Jadi buat hubungan suami istri saya rasanya begitu. Mungkin ada teman-teman yang beda juga, bahkan ada yang hubungan seksnya itu normal, ada juga loh yang begitu, tapi sensasinya banyak. Ya beda-beda, pokoknya beda-beda. Saya juga begitu. Saya kalau saya termasuk menurun, kadang ada yang malah tinggi gairah seksnya ya. Kalau berhubungan suami istrinya itu malah tinggi, nafsunya itu malah tinggi. Kalau saya itu malah rendah. Ada juga yang normal, ada. Di kalian kalau mau bertanya-tanya tentang gairah berhubungan suami istri, bisa WA atau di komen juga bisa. Atau mau sharing-sharing ya seperti biasa ya, saya bisanya ya sharing-sharing, berbagi informasi yang saya tahu, yang saya pernah lakuin, yang menurut pengalaman saya. Jadi nggak saya tambah-tambahin dan nggak saya kurang-kurangin. Ya begitu saja. Jadi kalau mau ada yang ditanyakan lagi, atau saya itu mau pengen buat video tentang apa, kalian bisa tulis di komen atau di WA ya, yang punya WA saya pasti saya bales, meskipun balesnya itu lambat ya, karena saya nggak mungkin megang HP terus ya. Oke, terima kasih bagi kalian yang menonton video ini atau menonton video saya selalu ya. Jangan lupa subscribe di sini. Bagi yang baru menonton video ini, ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet biar saya itu tetap semangat terus membuat
informasi motivasi buat teman-teman semua ya. Semoga kalian itu lekas diberi kesembuhan, kesehatan, dan bisa beraktivitas kembali seperti semula ya, seperti dulu ya. Pasti kalian semua itu pada kangen badan sehat seperti dulu, bisa bekerja lagi, bisa normal lagi. Tapi 3P jangan kalian tinggalkan sampai kapanpun ya. Pokoknya 3P terus sampai kapanpun. Itu karena itu kuncinya ya, kunci kesehatan kita semua ya. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe dan mendukung channel ini. Semoga kalian lekas diberi kesembuhan, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.